Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Ariana SPD selaku Guru Kimia SMA Negeri 13 Jakarta. Pada kesempatan kali ini adalah saya akan membahas tentang 3 tokoh fisika yang berjasa dalam penemuannya dan materi tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Langsung saja ke materinya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan 3 tokoh fisika yang berjasa dalam penemuannya. Yang pertama itu adalah Albert Einstein, yang kedua adalah Isaac Newton, yang ketiga adalah Galileo Galilei. Jadi yang pertama adalah Albert Einstein. Albert Einstein adalah pria kelahiran Jerman pada 14 Maret 1879. Ini adalah fisikawan berpengaruh. Albert Einstein dikenal karena kejeniusannya. Salah satu penemuan Einstein yang terkenal adalah teori kesetaraan massa energi. Einstein sejak kecil sudah menyukai fisika dan matematika. Ia menyelesaikan pendidikan di Politeknik Federal Swiss pada 1990. Selain kesetaraan energi, terdapat penemuan lainnya, yaitu teori relativitas khusus hingga relativitas umum. Einstein memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1992. Penemuannya hingga teori yang diciptakan Einstein ini masih dipergunakan pada 1999. Albert Einstein termasuk dalam Present of the Century versi majalah Time. Lalu yang kedua adalah Isaac Newton. Isaac Newton lahir di Inggris pada 4 Januari 1963. Ia dikenal sebagai fisikawan, matematikawan, serta astronom. Newton merupakan tokoh yang merumuskan hukum gerak serta gravitasi. Hukum ini adalah rumus kimia yang menjelaskan bagaimana benda bergerak. Pada 1687, Newton menerbitkan buku yang paling terkenal, yaitu Principia. Dalam buku Principia, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Karena pemikirannya itu, Isaac Newton dikenal sebagai bapak fisika klasik. Oke, yang terakhir adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei merupakan fisikawan serta astronom asal Italia. Ia lahir di Pisa 15 Februari 1564. Sang ayah menginginkan Galileo menjadi seorang dokter. Ia lalu dikirim untuk belajar ilmu kedokteran di universitas. Ketika berkuliah, ia menemukan bakatnya. Galileo pun membujuk sang ayah untuk meninggalkan universitas. Pada 1609, Galileo mendengar penemuan teropong. Ia menggunakan ilmu matematika serta keterampilan teknis guna meningkatkan teropong serta membangun teleskop. Diketahui Galileo menjadi orang pertama yang melihat bulan melalui teleskop serta membuat penemuan astronomi. Pengamatan yang dilakukan Galileo ini memperkuat keyakinan pada teori Kopernikus bahwa bumi serta semua planet berputar mengelilingi matahari. Jelang akhir hidupnya, ia merancang jam pendulum hingga sistem heliosentris. Galileo Galilei diakui karena penemuannya hingga dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Oke, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu saya menjelaskan tentang materi larutan buffer atau larutan penyangga. Larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH terhadap pengaruh pengenceran, penambahan sedikit asam ataupun basa. Penambahan sedikit asam atau basa ataupun pengenceran ke dalam larutan penyangga atau buffer sebenarnya menimbulkan perubahan, hanya saja perubahannya sangat kecil sehingga pH larutan tidak dianggap atau tidak berubah. Larutan penyangga memiliki 2 komponen, yaitu asam dan basa. Asam akan berperan jika ada upaya menaikkan pH, sedangkan basa akan berperan jika ada upaya untuk menurunkan pH. Asam basa ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Oke, selanjutnya ke jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga itu ada 2, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada larutan penyangga asam, mengandung asam lemah dan basa konjugasi, garam dari asam lemahnya. Contohnya CH3COOH dengan CH3COONA. CH3COOH termasuk asam lemah dan garamnya yaitu CH3COONA sebagai basa konjugasinya. Lalu yang kedua itu adalah H2CO3 sebagai asam lemah dengan NaHCO3 sebagai basa konjugasinya. Lalu yang kedua yaitu adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung basa lemah dan asam konjugasi, garam dari basa lemahnya. Contohnya NH3 termasuk basa lemah dengan NH4Cl termasuk asam konjugasinya. Yang kedua yaitu adalah NH4OH sebagai basa lemah dengan NH4 2 kali SO4 sebagai asam konjugasinya. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga Bu Ariana suka dengan video saya kali ini. Semoga nilai saya juga memuaskan di rapot saya maupun di keseharian saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.